Langit Solo menjelang malam selalu punya cara sendiri menelan warna. Jingga yang tadinya lembut menguap menjadi abu kebiruan, disapu asap tipis dari ban yang terbakar di perempatan dekat alun-alun. Suara toa menembus telinga, memantul di dinding bangunan tua dan tiang listrik. Orang-orang berdesakan, sebagian mengangkat poster, sebagian lagi menatap kosong, seolah menunggu sesuatu yang tak bernama. Di tengah gelombang manusia yang tak menentu, itulah Arif Prasetyo berdiri, tubuhnya tegak namun jemarinya gemetar halus, menggenggam secarik kertas yang terasa nyaris hangat, padahal malam kian dingin. Arif bukan orator, bukan pula koordinator lapangan. Ia mahasiswa tingkat akhir yang lebih sering menghabiskan waktu di perpustakaan kampus dibanding panggung orasi. Namun kematian ayahnya, Sumarno, aktivis lama yang wafat dengan kabar kabur dan catatan berantakan, meninggalkan selembar peta kecil dengan simbol-simbol yang tak pernah dia pahami. Jika rakyat memenuhi jalan, begitu kalimat terakhir pada catatan itu, maka yang tersembunyi akan mencari pemiliknya. Arif tidak percaya tahayul, tetapi malam ini, di tengah ribuan suara, ia merasa dicari oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Gas air mata ditembakkan, orang berlarian, ada yang tersungkur, ada yang mengumpat, ada yang menangis tersedak. Arif mundur beberapa langkah, air mata perih, pandangannya kabur. Di sela kabut itu, ia melihatnya, sosok berjubah hitam berdiri di mulut gang sempit yang mengarah ke deretan rumah tua di belakang pasar. Wajah sosok itu seperti dilukis oleh bayangan, tidak ada mata, tidak ada hidung, hanya gelap yang menelan bentuk. Tetapi Arif tahu sosok itu menatapnya. Bukan kebetulan, bukan sekadar hantu kerumunan. Telunjuknya yang kurus terangkat, menunjuk ke dada Arif, lalu ke kertas di tangannya. Detik selanjutnya seperti melar, riuh kerumunan meredup, suara sirine memanjang menjadi dengung, dan Arif merasa kakinya melangkah tanpa perintah. Ia menyelinap melewati punggung-punggung yang berdesakan, menembus bau karet terbakar yang membuat mual. Gang itu gelap, lantainya basah oleh air sisa hujan sore, dan dindingnya dipenuhi iklan lusuh, kos harian, servis ponsel, dan poster pengajian yang tanggalnya sudah lewat. Di ujung gang, sosok berjubah merapat ke dinding, lalu beringsut menghilang di balik pintu kayu yang nyaris menyatu dengan tembok. Pintu itu kecil, berkunci gembok tua yang berkarat, namun saat Arif menyentuhnya, klik, gembok terjatuh seolah tidak pernah dikunci. Di dalam, bau tanah dan debu menyambut. Lampu pijar kuning menyala redup berpendar seperti kunang-kunang yang kelelahan. Ruangan sempit itu hanya berisi rak besi miring, koper tua, dan meja rendah tempat lilin terbakar meleleh, membentuk peta kecil dari cairan parafin. Arif menutup pintu, dan saat itulah kebisingan dari luar seolah ditelan bumi. Hening yang tidak wajar, hening yang membuat napasnya terdengar seperti langkah orang asing di lorong kosong. Ia membuka lipatan kertas warisan ayahnya. Simbol-simbol itu, gabungan garis, titik, dan aksara yang tak pernah dia kenal, tiba-tiba tampak lebih jelas. Entah karena cahaya lilin, entah karena pikirannya yang putus asa mencari makna. Di sudut kertas ada sketsa kasar denah kota, dengan tanda silang kecil di belakang pasar, persis di lokasi gang tempatnya berdiri. Dalam hati Arif, sesuatu berdesir, antara kebetulan dan takdir, antara logika dan ketakutan yang merayap. "Apa yang kau ingin aku lihat?" gumamnya, bukan pada kertas, bukan pada lilin, melainkan pada bayangan yang tadi menunjuknya. Lalu ia mendengar itu. Bukan langkah, bukan napas, melainkan bunyi gesekan logam pada batu dari bawah lantai. Arif menunduk, ubin semen di dekat meja tampak tidak rata. Ujungnya terangkat, menyisakan celah gelap seperti bibir luka. Dengan ragu, ia menyelipkan jari ke sana, mengangkat ubin berat yang seakan menolak disentuh. Di bawahnya, tangga sempit menurun, menelan cahaya,
menelan logika. Suhu turun beberapa derajat, membawa aroma lembab dan sesuatu yang lebih tua dari debu. Arif menyalakan senter di ponselnya. Cahaya putih dingin memanjat dinding yang dipenuhi goresan, bukan grafiti anak jalanan, melainkan simbol yang serupa dengan di kertasnya. Ia turun perlahan. Setiap anak tangga berderit, setiap nafas dihitung agar tidak kabur oleh panik. Di dasar tangga, lorong sempit membentang. Dindingnya batu kasar yang cekung seperti rongga rusuk makhluk tidur. Hening kembali menebal, namun di balik hening, Arif merasakan semacam bunyi jauh, ritmis, seperti detak jantung yang bukan miliknya. Dia berjalan. Beberapa meter ke depan, lorong terbuka menjadi ruangan bundar sebesar kamar kelas. Langit-langitnya rendah. Di tengahnya, sebuah meja batu tersusun dari lempengan yang tak sama, bagaikan altar yang diciptakan oleh tangan-tangan terburu-buru. Di atasnya ada sesuatu yang tertutup kain hitam. Arif mendekat, tenggorokannya kering. "Jangan!" katanya pada diri sendiri, seperti anak kecil yang menakut-nakuti bayangannya. Tapi tubuhnya seperti saat melangkah ke gang. Tidak patuh pada peringatan, ia menarik kain itu. Buku. Tepatnya, sesuatu yang menyerupai buku, sampulnya dari kulit menghitam, tepiannya retak seperti tanah di musim kemarau. Tidak ada judul, hanya simbol yang sama, mata segitiga yang buta, dikelilingi garis yang berkelok seperti jalan-jalan di peta lama. Arif menyentuhnya, dan pada saat kulitnya bersentuhan dengan kulit buku itu, cahaya lilin di ruangan seolah bergoyang, padahal tak ada angin. Dari sudut mata, Arif menangkap gerak, bayangan berdiri. Sosok berjubah hitam itu telah berada di ambang lorong, diam, tanpa wajah, namun hadir seutuhnya, seperti fakta yang tak bisa dibantah. Arif membuka halaman pertama. Di sana, nama ayahnya tertulis dengan huruf yang ia kenal. Bukan huruf mistik, melainkan tulisan tangan yang tegas. Sumarno Prasetyo. Ada tanggal, bertahun-tahun lalu. Ada catatan pendek. Pintu hanya terbuka ketika jalanan dipenuhi suara. Yang datang bukan hanya manusia. Arif merasakan punggungnya dingin. Sosok di ambang lorong tidak bergerak, namun ruang seakan menyempit. "Apa yang kalian inginkan dariku?" Suaranya pecah, lebih nyaring dari yang ia harapkan, memantul di langit-langit rendah, kembali sebagai gaung yang terdengar seperti suara orang lain. Jawaban datang bukan sebagai kata, melainkan sebagai perubahan suhu. Udara mengental, lilin-lilin merunduk, dan halaman buku berikutnya membuka sendiri. Di situ tergambar sebuah tanda yang Arif kenal. Denah alun-alun kota, dengan garis yang mengalir dari titik ia berdiri menuju pusat kerumunan di atas. Di bawah gambar itu, 3 kata, tukar, jaga, bayar. Tenggorokan Arif menelan ludah yang tak ada. Ia tidak mengerti apa yang harus ditukar, apa yang harus dijaga, dan kepada siapa ia mesti membayar. Namun ia tahu, malam ini bukan lagi tentang demo, bukan lagi tentang tuntutan yang dipekikkan. Ini tentang warisan yang lupa dijelaskan, tentang pintu yang kebetulan sudah terlanjur dibuka, dan tentang kota yang, untuk sekali ini, bernafas bersama sesuatu yang lain. Dari atas, samar, riuh, kembali merambat masuk. Teriak, sirin, kaca pecah. Waktu yang membeku mulai mencair. Sosok di ambang lorong mengangkat tangan, menunjuk buku, lalu dada Arif, lalu ke atas, ke arah kota yang sedang bergolak. Isyaratnya sederhana. "Bawa ini ke permukaan." Arif memeluk buku itu ke dada. Tangannya bergetar, tetapi langkahnya mantap saat ia menapaki tangga, menyusuri ruangan sempit, mendorong pintu kayu yang kembali menyatu dalam gelap. Ketika ia keluar, malam Solo telah berubah. Bukan hanya karena asap dan api, tetapi karena sesuatu yang sejak lama menunggu, akhirnya menemukan pemiliknya. Dan Arif, tanpa peta lain selain ketakutannya, kembali ke kerumunan, membawa rahasia yang tidak diketahui banyak orang. Bahkan mungkin tidak seorang pun siap untuk menanggungnya.